Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? What happened? Tidak cukup? That's all war. In China. Tindakan kurang terpuji dari para pengungsi Rohingya yang kini ditampung sementara di kota Lok Sumawe, Aceh, viral di media sosial. Para pengungsi Rohingya tersebut mengeluh dan kecewa karena mendapatkan hasil yang mereka nilai terlalu sedikit. Ratusan imigran asal Myanmar dari etnis Rohingya yang mendamparkan diri di pantai Ujong Blang, Lok Sumawe, Aceh, telah direlokasi ke kamp pengungsian dalam kompleks Balai Latihan Kerja. Meski telah diberi tempat untuk menetap sementara dan diberi makanan oleh warga Aceh, para pengungsi tersebut mengeluh lantaran porsi makan yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit. Keluhan mereka soal porsi makan yang sedikit itu viral di media sosial setelah videonya dibagikan pertama kali oleh akun TikTok @hotli_simanjuntak pada Selasa 28 November 2023. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut, terlihat sejumlah laki-laki Rohingya diberi makan siang oleh warga Aceh, masing-masing sebungkus nasi dan lauk pauk. Namun kepada perekam video, sejumlah imigran itu mengeluh dengan bahasa isyarat bahwa nasi atau porsi makan yang diberikan terlalu sedikit untuk menutup rasa lapar mereka. Kenapa? Itu tidak cukup? Ini terlalu sedikit? Tanya perekam video kepada imigran Rohingya. Para imigran itu menjawab dengan mengerucutkan 5 jari tangannya sebagai tanda nasi terlalu sedikit. Kemudian melebarkan 5 jari tangannya ke arah perut sebagai isyarat nasi tak mampu memenuhi rasa laparnya. Kayaknya mereka kurang puas karena porsi makan terlalu sedikit katanya. Ucap perekam video menyimpulkan bahasa isyarat para imigran Rohingya. Kendati demikian, para imigran itu mengaku makanan tersebut memiliki rasa yang enak. Hal ini diketahui setelah mereka mengangkat ibu jari saat ditanya ihwal cita rasanya. Tetapi tetap saja raut wajah para imigran itu cukup datar, seolah masih kecewa dengan porsi makan yang sedikit. Selain itu mereka juga terlihat ilfil atau kesal saat disorot kamera atau perekam video. Sejak artikel ini dibuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali. Adapun kolom komentar sudah dipenuhi berbagai respon dari warganet tanah air. Tidak sedikit warganet yang merasa geram dengan sikap para imigran tersebut. Padahal di Indonesia sekarang banyak juga orang pengangguran dan tidur di jalanan, malah ditampung orang Rohingya. Komentar salah seorang warganet. Kayak ginilah yang bikin Rohingya betah di Indo, dikasih makan, tempat tinggal gratis, tanpa kerja, tulis warganet. Mending ditampung kalau emang bermanfaat. Lah ini udah gak bermanfaat, gak tahu diri. Haduh. Semangat ya buat warga Aceh, celetuk warganet. Hal senada juga dituliskan pemilik akun X @arnimisdiev. Ini orang gak pernah bersyukur. Coba lihat saudara kita di Palestina. Jangankan untuk makan, minum, dan lain-lain. Pasokan makanan dan lainnya saja sulit untuk masuk ke negaranya. Bersyukurlah karena kalian sudah ditampung dan aman di Indonesia ini. Apalagi di daerah saudara kita di Aceh. Komentar bernada keras juga dituliskan pemilik akun X @mayualbi7554. Mental mereka terlalu rakus dan tidak bisa bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Sedangkan pemilik akun X @bciliwung98033 mengungkapkan, pantesan mereka diusir dari negaranya dan orang Aceh nggak bisa terima karena mereka kurang rasa syukur. Kenapa? What happened? Tidak cukup? That's all war. In China. Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Bukan pertama kalinya Aceh tampung Rohingya. Bukan tanpa alasan, pengungsi Rohingya kali ini banyak ditolak oleh warga lokal Aceh. Semuanya tentu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Menurut keterangan polisi, alasan penolakan warga adalah karena warga Rohingya dinilai sering berbuat cabul, onar, keluyuran, jorok, dan sering kabur setelah diselamatkan.
Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laut Miftahuddin Cut Adek menegaskan, para nelayan tidak pernah menolak kehadiran para Rohingya dan senantiasa menerima pengungsi yang terkatung-katung dengan tangan terbuka. Kami menerima mereka atas dasar kemanusiaan, jelas Miftahuddin kepada Benar News. Sebaliknya, Miftahuddin menuding bahwa yang menolak para pengungsi mendarat adalah pemerintah pusat. Kalau mau menolak, tolaklah di perbatasan, jangan pas sampai bibir pantai, lalu pengungsi ditolak. Kasihan mereka sudah terkatung-katung di laut, pas sampai di bibir pantai, tapi ditolak. Ujarnya kepada Benar News. Menurut Miftahuddin, kondisi para pengungsi yang mendarat di Biren terlihat lemas dan sakit. Mereka tampak mengalami malnutrisi karena kekurangan bekal selama di perjalanan, ujar Miftahuddin. Kadang nelayan yang menemukan mereka di tengah laut memberikan makanan sebagai bekal di lautan. Etnis Rohingya diperkirakan adalah keturunan campuran Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul, dan Patan, Bengali lokal, dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh. Setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan dalam pemerintahan Myanmar. Bahkan ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940 hingga 1950. Namun pada tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah entitas etnis. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine yang pada awalnya belum banyak diketahui oleh dunia luar, kemudian mencuat pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2012, di mana pemberitaan media internasional mulai memberitakan fakta-fakta tentang adanya konflik Rohingya. Hal tersebut memancing kemarahan dari etnis Rakhine yang kemudian berakhir pada konflik yang tidak terhenti. Konflik ini memuncak pada Juli 2012. Puncak dari konflik ini ditandai dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya serta penyerangan yang dilakukan oleh kedua belah etnis. Bahkan tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi kedua etnis dan turut menyerang perkampungan Rohingya. Banyak pihak yang mengecam konflik tersebut. Hal ini dikarenakan Myanmar pada saat itu sedang mengalami proses demokrasi. Salah satu pihak yang mengecam konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti Amnesty International dan Organisasi HAM Dunia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap etnis Rohingya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingya yang tak kunjung usai. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.